Partai politik baru bermunculan jelang pemilu 2024, salah satunya Partai Mahasiswa Indonesia yang mengusung nama dan atribut mahasiswa. Betulkah Partai Mahasiswa Indonesia didirikan untuk mengakomodasi mahasiswa? Partai Mahasiswa Indonesia tiba-tiba menjadi sorotan, mulai dari kemunculannya yang secara tiba-tiba sampai nama partai dan simbol yang membawa-bawa mahasiswa. Direktur Tata Negara Kemenkumham Baroto menyebut, secara administrasi partai ini sebenarnya bukan ujuk-ujuk ada. Partai Mahasiswa Indonesia adalah ganti nama dari Partai Kristen Indonesia 1945 yang sudah terdaftar sebagai badan hukum di Kemenkumham. Partai ini sudah memiliki kantor yang beralamat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Namun berdasarkan penelusuran Metro TV, belum terlihat tanda-tanda kegiatan seperti lazimnya partai politik. Saat ini saya sudah berada di lokasi yang disebutkan menjadi alamat dari Partai Mahasiswa Indonesia tersebut. Ini merupakan ruko yang berada di Jalan Cikini Raya, Blok 60I. Namun jika terlihat memang untuk ruko yang di lantai 1 ini tampaknya masih kosong. Tadi saya mencoba untuk di sebelahnya, ini tertulis keterangan bahwa ini merupakan law office atau kantor pengacara. Ini memang terbuka dan tadi saya sempat melihat ada yang masuk ke sini. Kita akan meminta keterangan dari petugas yang berjaga di lokasi sebenarnya lebih tepatnya yang mana kantor dari Partai Mahasiswa Indonesia ini dan seperti apa aktivitas harian yang pernah terlihat di sekitar lokasi ini. Coba tanya Pak Amin. Pak, yang ini? Pengelola Yang duduk di sebelah sana ya Pak ya? Oh iya. Berarti ada beberapa media yang sudah datang ke sini untuk melihat. Dari keterangan petugas yang umumnya berada di sekitar lokasi, memang kerap kali sejumlah mahasiswa datang ke lokasi ini. Namun jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 3 orang dan tidak melakukan aktivitas yang cukup lama di sekitar sini. Menurut mereka, bahwa di sekitar lokasi ini juga belum ada tanda, bahkan belum ada laporan apakah sebenarnya aktivitas yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. Namun, sebelumnya kantor law firm atau law office yang berada di lokasi ini mengatakan memang kantor ini akan ditempati oleh para mahasiswa, namun tidak ada keterangan lebih detailnya. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, Partai Mahasiswa Indonesia belum tentu menjadi representasi politik dari seluruh kelompok mahasiswa. Ia pun mengingatkan jangan sampai partai yang mengusung nama mahasiswa itu ditunggangi oleh kelompok dengan kepentingan politik tertentu. Logistik dan pendanaan, di situ juga menjadi pertanyaan besar, di mana kira-kira sumber dana dan logistik itu yang bisa didapati oleh mahasiswa. Jadi ini yang saya kira kemudian mendebalkan keyakinan-keyakinan publik. Jangan sampai mahasiswa yang disebut sebagai sosok yang idealis justru hanya dikooptasi oleh segelintir kepentingan politik tertentu yang justru sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat. Penggunaan mahasiswa sebagai nama dan simbol partai politik tidak lazim digunakan di dalam sistem politik modern. Pasalnya, dalam sejarahnya, gerakan mahasiswa lebih dikenal sebagai sebuah gerakan moral ketimbang gerakan politik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu bagaimana tanggapan dari pihak mahasiswa dengan munculnya Partai Mahasiswa Indonesia? Kita membahasnya dengan Ketua BEM seluruh Indonesia, Kaharudin. Mas Kahar, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Kahar, Partai Mahasiswa Indonesia ini resmi berbadan hukum sejak 21 Januari 2022 dan telah tercantum ya dalam data parpol ke KPU. Apakah BEM seluruh Indonesia mengetahui mengenai Partai Mahasiswa ini? Ya, yang pertama terkait tentang BMC, terima kasih Mas, terkait tentang Partai Mahasiswa Indonesia ini. Yang pertama dari BMC tidak mengetahui terkait terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia karena memang pembahasan di BEM seluruh Indonesia tidak ada terkait tentang partai. Karena memang kita menolak terkait tentang penamaan nama partai atas nama mahasiswa Indonesia. Jadi memang di sini kita menjaga bagaimana mahasiswa itu terus bergerak berdasarkan hati nuraninya, keberaniannya, gerakan-gerakan moral, gerakan moralitas, gerakan-gerakan ekstraparlamenter. Jadi memang kita perlu menjaga independensi dari mahasiswa itu sendiri. Seperti itu, Mas. Ya. Baik, Mas Kahar, tapi pernah diajak bergabung tidak? Pernah
diajak diskusi tidak? Apalagi dengan Eko Pratama ya, ini orang yang terdaftar menjadi ketua umumnya. Pernah tidak? Ya, kalau terkait tentang bersama Korpus BEM-NUS Eko Pratama, kita pernah live bareng juga, diskusi terkhusus. Biasa kita berbeda, selalu berbeda pandangan terkait tentang BEMSI, dan dia dari BEM Nusantara kan, bagaimana kondisinya saat ini. Namun terkait tentang partai ini belum ada pembahasan, paling pembahasan tentang gerakan, tapi setiap gerakan selalu berbeda karena memang BEM seluruh Indonesia kita bergerak dengan gerakan-gerakan ekstraparlamenter untuk menjaga gerakan dengan gerakan moralitas tersebut, seperti itu. Karena kita mahasiswa perlu menjaga independensinya, karena setiap kita konsolidasi tentu kita menjaga jangan sampai gerakan kita ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan elit politik atau kepentingan partai politik. Bahkan ketika ingin menjadi pengurus BEM universitas ataupun menjadi presiden mahasiswa ataupun ketua BEM itu syaratnya adalah tidak menjadi pengurus atau tidak menjadi anggota partai politik, seperti itu. Oke, Mas Kar, juga pemirsa, kami ingin katakan bahwa kami sudah berusaha untuk mencoba mengundang Eko Pratama ya, orang yang disebut menjadi Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia, tapi kemudian tidak mendapatkan respon. Saya kembali kepada Mas Kar. Mas Kar, jadi apakah ini artinya bahwa Partai Mahasiswa Indonesia ini tidak mendapatkan restu dari BEM seluruh Indonesia? Bukankah kemudian menjadi partai politik ini bisa menjadi salah satu jalur alternatif begitu untuk kemudian memperjuangkan aspirasi mahasiswa? Ya, yang paling pertama kita turun tanggal 11 April 2022 dan gerakan-gerakan demonstrasi lainnya adalah hal yang paling mendasar adalah mahasiswa, siapapun pemimpinnya, mahasiswa tegak lurus sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengawal dari kebijakan pemerintah. Karena kita juga mengkritik wakil rakyat hari ini dalam hal mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah yang lemah. Dan mahasiswa ini sifatnya sementara di kampus. Ketika udah tamat, apakah masih menjadi anggota Partai Mahasiswa Indonesia? Kan tidak. Artinya bersifat sementara. Jadi kita sebagai mahasiswa memaksimalkan peran selama menjadi mahasiswa sebagai moral force ataupun sebagai agen perubahan, dan itu yang perlu kita jaga, independensi tersebut. Karena kita gerakan-gerakan moralitas yang kita junjung dan independensi itu yang kita jaga. Karena kemewahan terakhir dari mahasiswa adalah idealismenya. Jadi itu yang perlu kita jaga saat ini. Dan setiap kita konsolidasi selalu kita tekankan bahwa gerakan kita ini murni gerakan dari mahasiswa, kepentingan orang banyak, bagaimana kepentingan masyarakat. Hari ini apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan di tengah masyarakat. Jadi memang siapa lagi masyarakat percaya kalaulah bukan mahasiswa yang harus independen dari kepentingan partai politik manapun. Jadi ketika mahasiswa terlibat dalam politik praktis, maka kemurnian dari gerakan itu yang dipertanyakan. Dan tentu dana dari pembentukan partai ini dari mana? Dan BEM seluruh Indonesia menunggu klarifikasi dan jawaban dari Ketua Partai Mahasiswa Indonesia ini yang mengatasnamakan mahasiswa Indonesia atas pembentukan partainya. Ini kita dari BEM seluruh Indonesia menolak penamaan partai atas nama mahasiswa Indonesia. Seperti itu. Baik, Mas Karudi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News.